Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan channel Mengerti Ekonomi, kita akan membahas lanjutan dari SIMA UI, Ekonomi tahun 2017, nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kita mulai dari nomor 1. Masyarakat menganggarkan 500.000 untuk membeli pakaian setiap bulan. Pada awal tahun 2017, penghasilan masyarakat naik sebesar 25% dan pembelian pakaian bertambah sebesar 300.000. Dengan demikian, elastisitas pendapatan atas pakaian bersifat. Oke, ini adalah materi tentang elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan itu adalah suatu derajat ya, atau suatu ukuran kuantitatif nanti yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapatan. Ketika pendapatan seorang berubah, itu bagaimana respon terhadap pembelian suatu barang. Nah, nanti kalau misalnya responnya luar biasa, misalnya ketika pendapatan naik, kemudian permintaannya juga ikut naik ya, berarti itu berbanding lurus positif, ya itu nanti sifatnya elastis. Jadi secara matematis nanti menghitung elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Nanti akan saya buat simbol untuk pendapatan, itu income nanti I ya. Kemudian I adalah jumlah barang yang diminta. Sehingga nanti rumus elastisitas adalah E sama dengan persentase delta I ya dibagi dengan persentase delta I. Nah, kayak kita lihat di dalam soal di sini bahwa untuk yang sudah berbentuk persentase adalah penghasilan masyarakat ya naik sebesar 25%. Jadi ini adalah persentase delta I ya. Jadi ini kan penghasilan toh. Nah, 25%. Kemudian untuk persentase delta I-nya adalah bagaimana? Nah, di dalam soal di sini direpresentasikan dalam bentuk nilai rupiah yang dipakai untuk belanja ternyata ya. Jadi anggaran pembelian itu pakaian naik dari 300.000 menjadi 500.000. Jadi naik 60%. Ya, jadi kalau seandainya ini nanti adalah dianggap sebagai volume jumlah barang yang diminta, maka nanti persentase delta I-nya adalah 60%. Sehingga kalau misalnya ini dianggap sebagai representasi volume jumlah barang yang diminta loh ya. Nah, ini adalah 60%. Jadi nanti rumusnya adalah 60% dimasukkan ke dalam rumus, 60% dibagi 25%. Ini adalah hasilnya 2,4 adalah elastis. Sebagai tambahan untuk di dalam elastisitas pendapatan ini untuk barang normal nanti positif, barang inferior itu negatif ya. Karena ketika pendapatan naik permintaannya turun. Barang kebutuhan pokok itu adalah di sini antara 0 sampai dengan 1 dan untuk barang mewah adalah E-nya lebih besar 1 atau elastis. Nah, ini adalah karena ini kategorinya 2,4 lebih besar 1, maka jawabannya adalah yang elastis ya. Oke, nomor 2 kita lihat. Kemiringan garis anggaran pada teori perilaku konsumen mengukur, garis anggaran atau budget line ya. Garis anggaran ini adalah menggambarkan semua kombinasi dua barang yang bisa dibeli pada tingkat anggaran tertentu yang sama. Ini dalam teori perilaku konsumen, ini diandaikan bahwa kalau seorang memiliki pendapatan, nah ketika dipakai untuk membeli barang itu, bagaimana pilihan-pilihannya? Bagaimana kombinasi yang mungkin bisa dipilih? Contoh misalnya ketika orang memiliki income 120.000 ya, kemudian dibelikan untuk pakaian dan makanan. Harga pakaian 2.000, harga makanan 4.000. Sehingga kalau dibuat garis budget lainnya adalah semacam ini. Ini kalau misalnya uang yang titik A yang atas ini ya, seandainya uang 120.000 untuk beli pakaian semua, itu kan 120.000 dibagi 2.000. Ya, ini adalah hasilnya 60 kan gitu. Ini adalah titik A di mana semua pendapatan dipakai untuk membeli pakaian. Sedangkan kalau titik B ini, kok ini bisa 30 dari mana? Ini kalau seandainya pendapatan dipakai untuk membeli makanan semua, 120.000 dibagi 4 adalah 30 gitu kan. Tapi tidak membeli pakaian sama sekali. Bisa juga kombinasi yang di bawah ini, yang titik ini ya, yang misalnya makanannya 5 ya. Makanan 5 itu kan berarti 5 dikali 4.000 ya. Ini berarti masih ada 20.000, sisanya adalah 100.000 kan gitu. 100.000 kalau dibeli untuk pakaian adalah 50 kan, 100.000 bagi 2 50 begitu ya. Ini adalah kombinasi yang bisa dipilih. Kemudian budget line ini kemiringannya atau slope itu sama dengan rasio harganya. Dalam teori perilaku konsumen begitu ya. Rasio harganya berarti ini nanti disebut juga sebagai harga relatif. Nah, jadi harga relatif adalah rasio harga suatu barang atau jasa terhadap barang jasa lain ya, atau price ratio. Ini adalah di per dx kemudian min px per py secara matematis begitu. Jadi nanti di dalam
soal ini jawabannya adalah harga relatif ini menentukan kemiringan garis anggaran. Jadi nanti kemiringan garis anggaran pada teori perilaku konsumen mengukur harga relatif dari apa? Dari dua barang, yaitu rasio antara dua harga barang ya. Rasio dari dua barang, rasio harganya maksudnya. Oke, nomor 2 berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke, kemudian nomor 3. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah mengenai hubungan antara biaya rata-rata, average cost atau AC ya, dan biaya marginal atau marginal cost. Oke, kita gambarkan dulu untuk semua kurvanya dari rata-rata biaya atau biaya marginal ini gitu kan. Nah, oke, kurva AFC itu adalah selalu menurun ya, tidak akan pernah naik lagi. Kemudian ada secara rumus kan AC sama dengan AFC ditambah AVC ya, berarti AFC atau average fixed cost yang paling bawah ya. AC harusnya paling atas. Jadi AFC ditambah AVC sama dengan AC. Nah, AVC dan AC ini berbentuk U begitu ya. Kemudian kurva MC itu memotong AVC maupun AC di titik minimum ya, di mana nanti untuk AC sama dengan MC ini adalah biaya minimum ya, atau puncak dari economies of scale namanya. Oke, mari kita lihat salah satu dari jawaban ini yang betul yang mana. Nah, ini kebetulan yang dicari malah yang salah ya, yang salah. Oke, kita lihat, kita bahas satu persatu nanti ya. Untuk yang pertama, setelah berpotongan dengan kurva MC, ya, kurva AC berbentuk downward sloping. Ya, setelah berpotongan dengan kurva MC, kurva AC berbentuk downward sloping. Jadi, setelah berpotongan dengan MC kan ini kan. Nah, berarti AC yang sebelah kanan ini kan itu. Nah, ini adalah downward atau upward ini. Ini naik ya. Nah, bukan turun. Kalau downward itu menurun. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini naik, AC-nya naik. Setelah berpotongan dengan MC ini AC-nya naik. Berarti tidak downward harusnya, yaitu apa? Upward, gitu kan. Berarti ini sudah langsung ketemu ya. Jawabannya adalah nanti yang A. Nah, oke, mari kita bahas satu persatu. Kalau jawabannya A, kenapa yang salah? Soalnya ini kan salah. Harusnya kan downward itu sebelum berpotongan dengan MC. Oke, kita lihat yang B. Ketika AC lebih kecil dari MC, ya AC lebih kecil dari MC, berarti di titik yang sebelah kanan ini ya. Nah, kurva AC naik, nah ini betul. Nah, AC di bawahnya MC kan, ini kan AC-nya naik. Oke. Yang C, ketika MC sama dengan AC bernilai minimal, betul ya. AC sama dengan MC itu adalah minimal, betul. Ketika MC lebih kecil dari AC, kurva AC-nya turun. Nah, MC lebih kecil dibanding dengan apa? AC ya ini. Ya, ini kan ketika MC lebih kecil dari AC yang di sini kan. Nah, MC ini kan posisinya MC-nya kan yang coklatnya di bawahnya AC gitu kan. AC-nya sedang apa? Menurun, betul. Kurva MC memotong kurva AC pada saat AC minimal, betul ya. Nah, ini betul semua B, C, D, E, tapi ini tidak dipilih karena yang dicari yang salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 4 kita lihat. Salah satu ciri pasar persaingan sempurna adalah barang yang dijual belikan adalah identik ya, atau homogen ya. Hal ini berarti, nah ini adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Ini sering banget ya, kamu harus paham nih. Jumlah penjual dan beli banyak, barang jual bersifat homogen, tidak ada campur tangan pemerintah, faktor produksi bebas bergerak, penjual adalah price taker, konsumen punya posisi kuat untuk tawar-menawar, jangka panjang labanya normal, dan ada free entry and exit, tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Oke, untuk nomor 4, ini bahwa di sini ya, kita lihat satu persatu ya. Kalau pasar persaingan sempurna terdapat sedikit penjual kan salah. Harusnya kan banyak. Banyak penjual dan banyak pembeli, berarti A dan B salah. Pembeli akan memiliki kekuatan pasar. Ataukah penjual tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar. Jadi kalau di sini identik dalam pasar persaingan sempurna, di sini penjual adalah price taker ya. Ya, karena barangnya itu adalah sama saja. Sama, artinya apa? Kalau barangnya adalah homogen sejenis, kalau dia mau menaikkan sedikit aja mungkin tidak laku kan gitu. Ya, ini adalah jawabannya yang D ya. Jadi penjual tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar. Oke, nomor 5 kita lihat. Jika fungsi tabungan S sama dengan min 800 plus 0,2Y, besarnya marginal propensity to consume atau MPC adalah sebesar, oke kita bahas dulu untuk fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Untuk fungsi konsumsi dulu ada C sama dengan A plus BY ya, di mana C adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonom, B adalah MPC, marginal propensity to consume atau hasrat untuk menambah konsumsi akibat naiknya pendapatan, Y adalah pendapatan. Untuk fungsi S ini saling keterkaitannya, kalau S itu min A begitu.
Ya, plus 1 min B dikali Y. Ya, S adalah tabungan, 1 min B nama lainnya adalah MPS. Nah, kebetulan kalau di soal ini adalah MPS ya. Jadi S sama dengan min 800 plus 0,2 Y. Ya, berarti ini adalah 0,2 adalah MPS-nya. Nah, MPC-nya berapa? Kalau kita jadikan kita nyari MPC berarti harus cari fungsi C. C-nya adalah sama dengan 800 plus 0,8 Y. Karena di sini kalau MPC ya ditambah MPS itu harus sama dengan 1. Kalau misalnya di sini adalah MPS-nya 0,2, ini kan MPS ya, 0,2 maka MPS-nya adalah 0,8. 0,8 adalah 8 per 10. Ya, 8 per 10 itu kalau disederhanakan adalah ya 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2 adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang D, 4 per 5. Nomor 6, manakah yang bukan merupakan contoh kebijakan fiskal ekspansif? Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah di dalam hal menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ekspansif itu berarti harus menambah pengeluaran justru ya. Jadi pemerintah menurunkan pajak salah, harusnya menaikkan pajak. Pemerintah menghapus subsidi, nah ini salah, harusnya kan malah menambah subsidi karena ingin menambah pengeluaran ya. Ini berarti jawabannya adalah yang B nanti. Untuk tujuan kebijakan fiskal ini mencegah pengangguran, stabilitas harga, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, mewujudkan keadilan sosial. Nah, nanti bisa ditempuh dengan cara ada kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan fiskal kontraktif. Ini sesuai dengan kondisi ekonomi saat negara tersebut ada ya, bagaimana kondisinya nanti, maka kebijakan fiskal yang cocok yang bagaimana. Oke, nomor 6 jadi jawabannya adalah yang B ya. Untuk yang C ini kan membeli pesawat tempur berarti pengeluaran, betul ya. Pemerintah memberi subsidi, ini betul. Pemerintah membangun bendungan kan pengeluaran juga. Oke, nomor 7 kita lihat. Perhitungan produk domestik bruto PDB itu adalah membagi pengeluaran ke dalam 4 kelompok sebagai berikut, kecuali. Nah, ini kalau dilihat dari jawabannya ini adalah metode pengeluaran semua nih. Ada konsumsi, nah kemudian C ya. Ini dirumuskan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ada konsumsi, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor neto. X min M itu ekspor neto ya. Jadi ini yang kecuali berarti jawabannya adalah yang C, pajak dan retribusi. Yang salah ya. Nomor 8, perusahaan Adinda didirikan oleh Ibu Dewi dengan total aset 120 juta tanpa utang. Pada akhir tahun pertama diperoleh keuntungan 250 juta dan perivonya sebesar 50 juta. Tambahan setoran modal dari penyerahan aset perusahaan Baginda yang juga dimiliki oleh Ibu Dewi dan telah berhenti beroperasi. Aset yang diserahkan memiliki harga perolehan 120 juta dan akumulasi penyusutannya adalah 70 juta. Nilai wajar aset adalah 40 juta. Maka nilai modal akhir perusahaan Adinda adalah, yang pertama di sini ada data 120 juta adalah total asetnya ya ketika didirikan. Dalam persamaan dasar akuntansi adalah nanti aset itu adalah sama dengan utang plus modal. Berhubung di sini tidak ada utang, ya berarti nanti besarnya aset 120 juta adalah modalnya. Berarti itu modal awalnya 120 juta. Kemudian dalam setahun itu dia memperoleh keuntungan 250 ribu ya. Jadi nanti dan perivonya pengambilan untuk kepentingan pribadi 50 juta. 250 juta maksud saya. Berarti nanti modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba min perivo. Ini 120 juta dikurangi ditambah 250 juta dikurangi 50 juta. Modal akhirnya 320 juta. Tapi di sini ada tambahan aset lagi dari perusahaannya Bu Dewi juga yang berhenti beroperasi ya. Nah, di sini ada nilai perolehan aktiva tersebut adalah 120 juta dan penyusutannya 70 juta. Nah, ini yang dihitung adalah nilai wajarnya. Sehingga dengan demikian modal akhir dari perusahaan Bu Dewi ini adalah bertambah ya, dari 320 juta ada tambahan aset 40 juta jadinya adalah 360 juta. Total modal akhirnya 360 juta. Di sini nggak ada jawaban kalau menurut saya. Karena dari awal aja sudah modal awalnya aja 120 juta ditambah laba 250 kan harusnya lebih dari 200 juta. Ya, ini untuk jawaban nomor 8. Kalau dari pendapat saya tidak ada jawaban. Nomor 9 kita lihat. Alengka merupakan perusahaan dagang yang menggunakan metode periodik. Jika pembelian persediaan perusahaan Alengka pada tahun 2016 dicatat terlalu tinggi, dampak kesalahan tersebut akan menyebabkan harga pokok penjualannya bagaimana dan labanya bagaimana. Ini berarti menghitung HPP ya. Oke, kita lihat di dalam perhitungan HPP itu adalah begini, lengkapnya begini ya. Jadi pertama kali perusahaan memiliki persediaan barang dagang awal 60 juta.
Ya, kemudian kan kadang perusahaan dagang itu kan membeli barang lagi. Ya, nilainya misalnya 40 juta, terus beban angkutnya 2 juta. Jadi harga perolehan dari persediaan tersebut adalah 42 juta. Nah, tapi ternyata ada returnya juga. Ya, retur pembeliannya dikembalikan 1 juta, potongan pembelian 1 juta berarti dikurangi 2 juta, berarti nilai perolehan persediaan bersihnya atau pembelian bersih adalah 40 juta. Nah, nilai pembelian bersih 40 juta ini yang baru tadi ya, ini ditambah dengan persediaan barang dagang awal 60 juta, sehingga barang yang tersedia untuk dijual adalah 100 juta. Kalau ingin mengetahui berapa sih barang yang berhasil dijual, ya, atau nanti namanya HPP-nya, itu berarti harus menghitung berapa persediaan barang dagang akhirnya. Persediaan barang dagang akhirnya adalah 30 juta, sehingga nanti HPP-nya atau harga pokok penjualannya adalah 70 juta. HPP itu adalah hakikatnya adalah nilai barang yang sudah berhasil dijual tapi belum ada keuntungannya ya. Ini masih nilai barang murninya. Ini adalah 70 juta. Nah, kalau menghitung labanya adalah nanti ada penjualan bersih, ya, dikurangi dengan HPP-nya. Katakanlah penjualan bersihnya 200 juta. Dikurangi dengan HPP-nya yang ini adalah 70 juta ya, sehingga nanti laba kotornya 130 juta. Dalam soal ada kata-kata laba bersih. Nah, ini dari sini aja sudah ke bawahnya nanti juga nanti akan laba bersih ya. Tadi dari laba kotor aja nanti sudah ketahuan nanti. Nah, kita lihat di sini kalau berdasarkan informasi soal lo ya. Oke, kita lihat di sini kalau ternyata katakanlah persediaannya dicatat terlalu tinggi. Oke, berarti pembeliannya dicatat katakanlah 60 juta. Ya, saya anggap terlalu tinggi ini 60 juta ya. Sehingga kalau dihitung nanti 60 tambah 2 adalah 62 juta ya, dikurangi dengan retur dan potongannya 2 juta. Ya, sehingga jadi pembelian bersihnya 60 juta. Kemudian barang yang tersedia dijual adalah 120 juta. Dikurangi dengan persediaan barang akhirnya adalah 90 juta. Jadi kalau nanti persediaannya dicatat terlalu besar, ya, ini nanti HPP-nya menjadi terlalu tinggi. Ya, karena menambah dari nilai persediaan. Ya, pembeliannya terlalu tinggi kan gitu. Jadi HPP-nya adalah menjadi terlalu tinggi. Nah, kalau HPP-nya terlalu tinggi, nanti akibatnya kalau di labanya ya nanti jadi lebih kecil. Ya, berarti labanya nanti akan jadi lebih kecil. Sehingga nanti di sini adalah jawabannya nanti akibatnya ya, kalau misalnya nilai persediaan dicatat terlalu tinggi adalah harga pokok penjualannya menjadi terlalu tinggi. Ya, dan laba bersihnya menjadi terlalu rendah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 10. Nah, ini sudah nongol tadi ya duluan. Kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang kanan, betul ya? Nah, bergeser itu ada 2 kurva. Kalau kamu pengen tahu lebih detail, nanti ada di permintaan di channel ini juga. Silakan Anda bahas detail itu nanti. Nah, kemudian yang kedua, faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri. Salah ya. Penurunan harga barang itu sendiri tidak akan menggeser kurva, tapi akan menggerakkan kurva. Ya, berarti ini adalah salah. Kalau kenaikan pendapatan betul menggeser, tapi kalau penurunan harga barang itu sendiri atau kenaikan harga barang itu sendiri akan menggerakkan kurva. Kalau kamu pengen tahu menggerakkan kurva bagaimana ya, oke, di materi tentang permintaan. Ya, di channel ini juga nanti kamu bisa pelajari ya, benar dan salah. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, nomor 11. Perusahaan di pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga di pasar, sedangkan perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar. Betul sekali. Ya, monopoli sangat kuat ya di menentukan harga. Artinya kalau misalnya konsumen mau protes ya nggak bisa. Nah, dia satu-satunya penjual. Produk berarti nomor 11 untuk opsi pertama adalah benar ya. Yang kedua, produk seperti bensin, listrik, serta jasa telekomunikasi merupakan contoh barang dan jasa yang diproduksi di pasar monopoli karena tidak ada hambatan untuk masuk pasar. Nah, kalau tidak ada hambatan kok monopoli ya salah. Kalau hambatan itu hambatannya besar. Ya, berarti ini nanti nomor 11 adalah jawabannya benar dan salah ya. Jawabannya adalah C. Benar dan salah adalah C. Nomor 12. Peningkatan harga bahan kebutuhan pokok secara umum di Indonesia akan memicu inflasi. Betul ya. Jadi barang kebutuhan pokok adalah barang yang sifatnya strategis, artinya banyak orang yang membelinya. Jadi ini adalah nanti ketika dia harganya naik itu pasti akan bisa memicu inflasi. Karena inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Sebab indeks harga konsumen dihitung dengan melihat perubahan harga bahan kebutuhan pokok pada periode dan lokasi tertentu. Oke, indeks harga konsumen ini adalah salah satu indeks harga ya, yaitu untuk menghitung rata-rata perubahan harga dalam satu periode.
dari satu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini kalau kalimatnya di sini kan dengan melihat perubahan harga bahan kebutuhan pokok. Nah, ini betul ya. Jadi untuk menghitung indeks harga konsumen itu barang kebutuhan pokok ikut dihitung gitu ya, meskipun di dalamnya juga ada rekreasi dan olahraga yang bukan kebutuhan pokok, tapi kan di sini hanya menggunakan dengan melihat gitu kan. Jadi kalau indeks harga konsumen dihitung dengan melihat perubahan harga bahan kebutuhan pokok itu betul ya, pada periode tertentu dan lokasi tertentu ya, ini juga benar. Jadi untuk yang pertama adalah benar ya, yang kedua adalah benar juga. Nah, apakah ada hubungannya? Nah, kita lihat di sini. Kalau Anda balik misalnya kata-kata sebab kamu ganti maka itu juga bisa, boleh begitu ya. Indeks harga konsumen dihitung dengan melihat perubahan harga bahan kebutuhan pokok pada periode dan lokasi tertentu. Maka peningkatan harga bahan kebutuhan pokok secara umum di Indonesia akan memicu inflasi. Ini tidak ada hubungannya ya. Nah, kalau pendapat saya nggak ada hubungannya. Soalnya kenapa nggak ada hubungannya? Untuk yang pertama kan membahas bahwa barang kebutuhan pokok itu bisa memicu inflasi gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ditanya lah sebabnya kenapa? Soalnya barang kebutuhan pokok adalah barang yang sifatnya strategis, atau barang kebutuhan pokok adalah barang yang sifatnya banyak orang yang akan membelinya, sehingga nanti akan penting itu di dalam akan berpengaruh itu nanti dalam peningkatan harga atau inflasinya. Nih, kalau yang kedua kan membahas bahwa indeks harga konsumen itu kebutuhan pokok dihitung gitu kan. Nah, di periode dan waktu tertentu kan gitu. Nah, ini menurut saya tidak memiliki hubungan, jadi jawabannya adalah yang B kan gitu ya. Oke, nomor 13. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai konsep return to scale. Ini adalah materi tentang produksi ya. Jadi nanti di dalam skala produksi itu ada increasing return to scale, itu kalau peningkatan outputnya lebih besar daripada peningkatan inputnya. Ya, persentase pertambahan output atau hasil produksinya lebih tinggi dari persentase pertambahan inputnya. Misalnya kalau dalam proses produksi misalnya tenaga kerja, modal, itu kan namanya input. Nah, itu kalau ditambah bagaimanakah peningkatan atau persentase peningkatan hasilnya. Nah, kalau peningkatan hasilnya lebih besar daripada peningkatan faktor produksinya, itu adalah increasing. Kalau sama saja persentase pertambahan output sama dengan persentase pertambahan inputnya, itu namanya constant return to scale. Misalnya modal ditambah 50%, tapi hasilnya juga nambah 50%. Itu namanya constant return to scale. Sedangkan decreasing return to scale itu adalah pertambahan inputnya lebih besar dibanding dengan pertambahan outputnya. Misalnya modalnya tambah banyak nih 50%, hasilnya cuma 20% aja. Itu namanya penurunan atau decreasing return to scale. Oke, kita bahas untuk yang pertama. Increasing return to scale terjadi apabila jumlah input ditambah 2 kali lipat sehingga output bertambah lebih dari 2 kali lipat. Betul ya, increasing itu kan berarti outputnya lebih banyak. Betul ya. Oke, outputnya lebih dari 2 kali lipat. Yang kedua, constant return to scale terjadi apabila jumlah input ditambah 2 kali lipat sehingga output bertambah 2 kali lipat. Nah, ini betul juga. Ya, sama. 1 betul, 3 betul ya. 2 tadi juga benar. Decreasing return to scale terjadi apabila jumlah input ditambah 2 kali lipat sehingga output bertambah kurang dari 2 kali lipat. Itu betul, namanya decreasing, menurun ini. Law of diminishing return sama dengan increasing return to scale. Oke, kamu masih ingat the law of diminishing return? Itu kan hukum pertambahan hasil yang berkurang. Ketika tenaga kerja itu ditambah lebih banyak, ternyata malah tambahan hasil produksinya semakin menurun. Berarti ini bukan increasing. Harusnya adalah apa? Decreasing. Karena pertambahan outputnya malah menurun ketika inputnya ditambah. Berarti ini jawabannya adalah 1, 2, 3 benar ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, nomor 14. Berikut ini merupakan kondisi pada perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Oke, kita lihat gambarnya. Dalam pasar persaingan sempurna, kalau ini jangka pendek ya, misalnya ini jangka pendek. Ini perusahaan akan memperoleh laba ketika harganya di atas AC, betul ya. Jadi kalau P-nya ini, posisinya di sini kan, ya dia menentukan harganya di atas AC, itu adalah ada labanya di sini. Karena nanti perusahaan akan memproduksi pada saat MR sama dengan MC kan, nah supaya labanya maksimum. Nah nomor 1 betul, nomor 3 betul. Perusahaan mendapat laba maksimum ketika produksi pada saat MR sama dengan MC. Dan di sini produksinya di sini. Nah di 30 ini. Nah ketika produksi di 30, dia menentukan harganya di sini kan, perpotongan MR dan MC ya. Jadi P-nya 12. Nah, posisi P-nya kan di atasnya AC. Ya, jadi kalau P di atas AC itu namanya laba. Nah, oke, 1 betul, 3 betul karena laba maksimal ketika MR sama dengan MC ya. Dalam jangka panjang perusahaan mendapatkan laba supernormal, salah. Kalau jangka pendek masih adalah supernormal. Nah, kalau jangka panjang labanya laba
normal. Berarti nomor 2 salah. Oke, jadi jawabannya adalah 1 dan 3 ya. 1 dan 3 adalah jawabannya B. Untuk yang 4, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan memiliki kemiringan negatif, salah. Kalau yang dihadapi perusahaan itu horizontal. Ya, kalau yang dihadapi pasar betul. Ya, kurva permintaan pasarnya ya, bukan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan. Kalau yang dihadapi perusahaan adalah horizontal. Ya, yang merah ini. Oke, nomor 14 jawabannya adalah B. Nomor 15, Singapura tidak memiliki sumber daya alam namun tetap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan masuk ke dalam kelompok negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Manakah faktor di bawah ini yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Singapura? Inovasi teknologi pasti ya. Oke. Kemudian investasi pada modal manusia, ya ini adalah karena SDM maksudnya ya. Kemudian ada modal yang besar, betul. Jumlah tenaga kerja yang melimpah, tidak ya. Ini berarti Singapura negara kecil kan, dibanding Indonesia kan tidak. Masih kalah jauh dari sisi jumlah penduduk. Oke, jawabannya adalah 1, 2, 3 adalah yang A. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semuanya, terima kasih. Ya, jangan lupa untuk like, share, subscribe ya. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih.